Salam dan bahagia Bapak Ibu Fasilitator dan Pengajar Praktik Program Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 11. Pada paparan kali ini, saya akan membahas sebuah karya demonstrasi kontekstual modul 1.1 dalam pendidikan guru penggerak, yaitu desain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah sekitar. Sebelumnya, kita akan membahas makna pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid adalah pendidikan yang memperhatikan kebutuhan, minat, dan potensi murid. Lalu, apakah alasan mendasar mengapa pendidikan harus berpihak pada murid? Alasan pertama adalah untuk mengembangkan potensi individu. Setiap siswa memiliki bakat, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Pendidikan yang berpihak pada murid mengakui dan menghargai keunikan ini sehingga dapat membantu siswa mengembangkan potensi masing-masing secara maksimal. Alasan kedua adalah memperkuat keterampilan abad 21. Pendidikan yang berfokus pada murid mendorong pengembangan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi yang sangat penting dalam dunia yang terus berubah dan semakin kompleks pada abad 21 ini. Alasan ketiga adalah membangun karakter dan moral. Selain pengetahuan akademis, pendidikan yang berpihak pada murid juga berfokus pada pengembangan karakter, moral, dan etika. Pendidikan seperti ini akan membantu siswa menjadi individu yang bertanggung jawab, empatik, dan memiliki integritas. Alasan keempat adalah mendorong pembelajaran seumur hidup. Pendidikan yang berpihak pada murid menanamkan semangat belajar yang berkelanjutan. Murid yang merasa dihargai dan didukung dalam proses belajar cenderung memiliki motivasi untuk terus belajar sepanjang hidup mereka. Alasan kelima adalah membentuk masyarakat yang lebih baik. Dengan menghasilkan individu yang mampu berpikir kritis, etis, dan berkontribusi positif, pendidikan yang berpihak pada murid dapat membantu membentuk masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Akan tetapi, pendidikan yang berpihak pada murid ini menghadapi beberapa tantangan. Yang pertama adalah kurikulum yang kaku. Kurikulum nasional seringkali dianggap terlalu kaku dan tidak fleksibel, sehingga sulit untuk menerapkan metode pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang kedua adalah keterbatasan sumber daya. Sumber daya di sini termasuk fasilitas, bahan ajar, dan tenaga pendidik yang paham tentang pembelajaran yang berpusat pada murid. Yang ketiga adalah budaya belajar tradisional. Masih banyak guru-guru yang menerapkan metode pembelajaran tradisional yang berfokus pada pengajaran satu arah hanya dari guru ke siswa. Selain itu, sistem penilaian masih banyak yang lebih menekankan pada hasil ujian dan angka, tanpa melihat proses perkembangan peserta didik. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah menyusun kurikulum yang fleksibel. Dalam kurikulum merdeka, sekolah diberikan ruang seluas-luasnya untuk mengembangkan kurikulum lokal yang sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya yang ada di daerah sekitar. Yang kedua adalah pengembangan sumber daya pembelajaran. Pengembangan sumber daya pembelajaran ini meliputi pelatihan dan pengembangan guru, serta peningkatan sumber daya pembelajaran yang mendukung seperti bahan ajar yang interaktif, alat peraga, dan teknologi pendidikan. Yang ketiga adalah reformasi pendekatan pembelajaran dan sistem penilaian. Pendidikan yang berpihak pada murid mendorong penerapan pendekatan belajar berdiferensiasi
serta mengembangkan sistem penilaian asesmen yang lebih komprehensif dan beragam. Berikut ini adalah kontekstualisasi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah. Yang pertama adalah mengimplementasikan pembelajaran aktif dan pendekatan berdiferensiasi. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada murid ini mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dalam proses belajar karena sesuai dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar mereka masing-masing. Yang kedua adalah mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran. Guru dapat menggunakan aplikasi dan perangkat lunak interaktif yang dapat memotivasi murid dan membantu mereka belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan efektif. Yang ketiga adalah mengembangkan pendidikan karakter. Sekolah dapat menyusun program pendidikan karakter yang terintegrasi dalam kegiatan sehari-hari di sekolah untuk membangun nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Selain mendesain ruang kelas yang menarik dan fleksibel, sekolah juga harus mengembangkan budaya yang menghargai perbedaan, mengutamakan kerjasama, dan mendukung perkembangan emosional siswa. Dengan demikian, lingkungan belajar yang tersedia bisa aman, nyaman, dan kondusif. Yang kelima adalah menjalankan peran guru sebagai fasilitator. Guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber belajar murid, akan tetapi guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan murid dalam kegiatan proses pembelajaran. Selanjutnya adalah melaksanakan asesmen yang holistik. Guru menggunakan berbagai bentuk penilaian yang mencerminkan kemampuan dan perkembangan murid secara lebih komprehensif, seperti portofolio, proyek, dan penilaian kinerja. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan orang tua dan komunitas. Sekolah melibatkan orang tua dalam proses pendidikan melalui komunikasi yang terbuka, pertemuan rutin, dan program parenting yang mendukung. Selain itu, sekolah juga berkolaborasi dengan komunitas lokal untuk memperkaya pengalaman belajar siswa dan meningkatkan relevansi pendidikan dengan kehidupan nyata. Demikian paparan tentang desain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks diri murid dan sosial budaya di daerah sekitar. Saya Dini Rosita Hidayati, calon guru penggerak Angkatan 11, kelas 27A, Kabupaten Bondowoso. Salam dan bahagia.